Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam untuk semua orang yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rifki Ali. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Helma Pade dengan NPM 21901071015. Dan yang kedua ada Nushah Agita Widayanti dengan NPM 2190107100089. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Rifki Ali dengan NPM 21901071118. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu manajemen keuangan sekolah. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu manajemen keuangan sekolah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu manajemen keuangan sekolah? Kalau tidak tahu, yuk mari kita belajar bersama-sama. Manajemen keuangan pendidikan adalah suatu substansi manajemen sekolah yang turut memilih berjalannya aktivitas pendidikan pada sekolah. Sebagaimana yang terjadi pada substansi manajemen pendidikan biasanya, aktivitas manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, supervisi, atau pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut Depdiknas tahun 2000, manajemen keuangan adalah tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang mencakup pencatatan, perencanaan, aplikasi, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah bisa diartikan menjadi rangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah, mulai berdasarkan perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, supervisi, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah. Terdapat 3 sumber keuangan sekolah. Yang pertama, yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun kedua-duanya yang bersifat umum ataupun khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, berasal dari orang tua ataupun peserta didik. Dan yang ketiga, berasal dari masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Ada pula komponen manajemen keuangan. Komponen utama manajemen keuangan meliputi 1. Prosedur anggaran, 2. Prosedur akuntansi keuangan, 3. Pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, 4. Produser investasi, dan yang terakhir produser pemeriksaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, prinsip-prinsip keuangan sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pertama, transparansi. Dalam bidang transparansi manajemen pendidikan dapat meliputi keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua.
masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Ada 3 pilar utama yang menjadi persyaratan terbangunnya. Pertama, adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. 2. Adanya kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Ketiga, efektivitas. Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner 2004 mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Efisiensi. Menurut Gamer, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan, input, dan keluaran output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan hasil yang diharapkan. Yang kedua, dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kualitas maupun kuantitasnya. Tugas manajemen keuangan sekolah. Tugas manajemen keuangan antara lain: 1. Manajemen untuk perencanaan perkiraan. 2. Manajemen memusatkan perhatian antara keputusan investasi dan pembiayaannya. 3. Manajemen kerjasama dengan pihak lain. 4. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Sumber dana keuangan. Sumber dana keuangan antara lain: 1. Dana dari pemerintah. 2. Dana dari orang tua siswa. 3. Dana dari masyarakat. 4. Dana dari alumni. 5. Dana dari peserta kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.